Pernahkah kau merasa seakan ada sesuatu dalam dirimu yang hilang, namun kau sendiri tak tahu apa itu? Ada ruang kosong yang tak terisi oleh apapun, bukan oleh harta, bukan oleh cinta manusia, bahkan bukan oleh pencapaian yang selama ini kau kejar. Seolah ada bagian dari dirimu yang sejak lama menunggu untuk ditemukan kembali. Dan di antara hening itu, pernahkah kau bertanya dalam-dalam, mengapa aku bisa lupa jati diriku sendiri? Untuk apa Tuhan menciptakan manusia dengan hati yang mudah goyah? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan kesalahanmu. Itu panggilan. Tanda bahwa rohmu sedang mengetuk pintu yang sudah terlalu lama tidak kau buka. Izinkan aku menuntunmu malam ini, not dengan janji kosong, bukan dengan sensasi palsu, tetapi dengan perjalanan batin yang lembut, pelan, dan jujur. Kita akan menyelami sesuatu yang mungkin selama ini kau rasakan, namun belum pernah kau mengerti sepenuhnya. Tarik napas perlahan, tenangkan hatimu. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama, menuju ruang terdalam dari dirimu, yang selama ini menunggu untuk kau temukan kembali. Bab 1. Lupa. Gerbang pertama menuju kesadaran diri. Sejak awal penciptaan, manusia membawa sebuah anugerah yang sering disangka kelemahan, lupa. Namun lupa bukan cacat, melainkan desain ilahi yang sangat halus, tempat di mana perjalanan batin menemukan jalannya. Dalam kelupaan, manusia tidak menerima hidup sebagai sesuatu yang pasti. Ia harus mencari, memaknai, dan menemukan kembali jati dirinya dari serpihan pengalaman yang Tuhan hamparkan. Tanpa lupa, manusia tak akan bertanya siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan kemana ia akan pulang. Tuhan membiarkan tirai ini menutup ingatan azali, agar manusia belajar bukan dengan hafalan, tetapi dengan penyadaran yang tumbuh perlahan. Lupa menjadikan perjalanan spiritual bukan warisan instan, melainkan proses yang melunakkan hati dan merendahkan ego, sehingga manusia mampu mengenal Tuhannya dengan cara yang paling intim. Dalam detik-detik ketika ruh ditiupkan, manusia telah mengetahui cahaya asalnya. Namun cahaya itu terlalu kuat untuk dibawa ke alam dunia yang penuh batas. Maka Tuhan menutupinya dengan kelupaan sebagai perlindungan, agar manusia tidak terbakar oleh cahaya yang belum sanggup ia tanggung. Kelupaan bukan kegelapan mutlak. Ia seperti senja, tidak terlalu terang untuk menyilaukan, tidak terlalu gelap untuk menyesatkan. Di dalam ruang setengah cahaya inilah manusia berjalan, mengumpulkan petunjuk, memaknai kejadian, dan merangkai kembali potongan-potongan ingatan spiritual yang tersembunyi. Lupa menjadikan hidup terasa seperti teka-teki besar yang menunggu untuk dipecahkan, dan justru teka-teki itulah yang membuat manusia tumbuh merenung dan bergerak menuju kedalaman diri. Tuhan menciptakan lupa agar manusia memiliki ruang bagi pengalaman baru. Jika manusia mengingat seluruh pengetahuan azali, dunia akan kehilangan maknanya. Tidak ada lagi sisi untuk belajar, tidak ada lagi tempat untuk terkejut, tidak ada kesempatan untuk terjatuh dan bangkit. Lupa membuat manusia harus meraba-raba, dan dalam kerabaan itu, ia menemukan kelembutan Tuhan yang menyelimuti segala sesuatu. Saat manusia terhenti, bingung, atau merasa kosong, sebenarnya itu adalah tanda bahwa fitrah sedang mengetuk pintu kesadaran. Kekosongan bukan kekurangan, ia adalah undangan agar manusia masuk lebih dalam ke arah dirinya. Inilah kebijaksanaan Tuhan. Ia menciptakan lupa agar manusia merasakan nikmatnya, ingat kembali. Bukan hanya sekadar tahu, tetapi menyadari dengan seluruh ruhnya. Di antara bisikan pengalaman hidup, manusia sering merasakan sesuatu yang tidak ia mengerti. Kerinduan tanpa bentuk, keheningan yang tiba-tiba dalam hati, rasa damai yang muncul tanpa sebab. Semua itu adalah gema-gema dari ingatan azali yang terbungkus oleh lupa. Tuhan tidak menghapus memori manusia, ia hanya menutupinya dengan lembut agar manusia menyingkapnya sedikit demi sedikit, sesuai kesiapan batinnya. Setiap ujian adalah cara Tuhan menggeser tirai kelupaan, membuka ruang baru agar cahaya dapat masuk. Ujian bukan untuk melemahkan, tetapi untuk membangunkan. Ketika manusia benar-benar mendengarkan hatinya, ia mulai paham bahwa kelupaan bukan musuh perjalanan spiritual, melainkan pintu masuknya. Justru karena lupa, manusia mampu merasakan rindu.
Dan rindu inilah yang menuntun manusia kembali. Pada akhirnya, lupa adalah rahasia agung yang memelihara perjalanan ruhani manusia. Tanpa lupa, tidak ada pencarian. Tanpa pencarian, tidak ada kedewasaan batin. Tanpa kedewasaan batin, manusia tidak akan pernah mengenal Tuhan dengan rasa, hanya dengan teori. Tuhan menjadikan lupa sebagai ruang kosong yang harus diisi oleh pengalaman, kesadaran, dan penyerahan. Dari lupa lahir kerendahan hati, dari kerendahan hati lahir cahaya, dari cahaya lahir makrifat. Maka ketika manusia bertanya mengapa ia lupa, jawaban halusnya adalah agar engkau merasakan keindahan perjalanan pulang. Sebab mengenal Tuhan setelah melalui pencarian adalah anugerah yang jauh lebih indah daripada sekadar mengingat tanpa usaha. Lupa adalah permulaan, dan ingat adalah pulangnya jiwa. Bab 2. Tertutupnya cahaya asal, tirai yang menyelamatkan. Sejak manusia turun ke dunia, ia tidak benar-benar kehilangan cahaya asalnya. Cahaya itu hanya ditutupi oleh tirai lembut yang disebut kelupaan, agar manusia mampu hidup di bumi tanpa terbakar oleh intensitas hakikat dirinya. Tuhan mengetahui bahwa cahaya azali terlalu agung untuk dibawa secara penuh ke alam yang sementara ini, maka ia menurunkannya dalam bentuk yang lebih halus, intuisi, fitrah, dan hati yang dapat merasakan kebenaran meski belum mampu menatapnya secara langsung. Tirai lupa ini bukan hukuman, melainkan perlindungan. Seperti mata yang tidak mampu menatap matahari tanpa perantara, begitu pula ruh manusia tidak mampu menanggung seluruh cahaya asal tanpa tersiksa oleh intensitasnya. Maka Tuhan meletakkan tirai itu sebagai bentuk kasih sayang, agar manusia bisa berjalan, belajar, dan tumbuh dalam kadar yang sesuai dengan kekuatan batinnya. Tirai kelupaan membuat manusia memulai hidup dengan ketidaktahuan, tetapi justru dari ketidaktahuan itu muncul keinginan untuk mencari kebenaran. Jika manusia mengingat segala hal yang ia saksikan di alam ruh, dunia akan kehilangan kedalamannya. Tidak ada lagi misteri yang membuat manusia merenung, tidak ada lagi ruang untuk merasa takjub, tidak ada kesempatan untuk menemukan Tuhan melalui langkah-langkah kecil yang penuh makna. Tuhan merancang agar manusia menyingkap tirai itu perlahan, bukan sekaligus, agar setiap momen menyadari terasa lebih berharga daripada sekadar mengingat. Tirai itu menjadikan hidup bukan hanya perjalanan waktu, tetapi perjalanan hati yang bertahap menemukan cahayanya kembali. Dalam setiap hati ada percikan halus yang sesekali bergetar ketika melihat sesuatu yang indah, mendengar ayat yang menenangkan, atau menyaksikan peristiwa yang mengguncang batin. Getaran itu adalah bagian dari cahaya asal yang mencoba tembus melalui tirai kelupaan. Ia muncul untuk mengingatkan manusia bahwa ia tidak sepenuhnya terputus dari Tuhan. Namun getaran itu tidak datang terus-menerus. Ia datang hanya ketika hati sedang lembut, atau saat dunia tidak lagi memuaskan jiwa. Tirai itu sengaja dibuat agar cahaya tidak mengalir deras sekaligus, tetapi meresap perlahan sesuai kesiapan spiritual manusia. Dalam proses ini, Tuhan sedang mendidik, bukan menahan. Ia ingin manusia lebih dahulu menata hatinya sebelum cahaya itu dibuka. Kadang manusia merasa kehidupannya remang-remang, seolah ia berjalan dalam senja yang tidak kunjung menjadi pagi. Tetapi remang itu bukan hukuman, ia adalah fase yang menyiapkan mata jiwa agar lebih peka terhadap cahaya yang lebih terang. Jika Tuhan langsung membuka seluruh tirai cahaya, hati yang belum matang akan bingung, silau, bahkan hancur oleh keindahan yang tidak mampu ia pahami. Maka Tuhan menahan bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk melindungi. Setiap doa yang tidak langsung dijawab, setiap pertanyaan yang tidak segera diberi petunjuk, sebenarnya adalah cara Tuhan mempersiapkan manusia agar tidak terkejut ketika tirai itu mulai tersingkap. Hanya hati yang lembut, rendah, dan terbuka yang mampu menerima cahaya tanpa takut. Dan ketika tirai itu nanti benar-benar terbuka, manusia akan mengerti mengapa ia harus menempuh jalan yang panjang. Ia akan memahami bahwa misteri, kebingungan, dan kelupaan bukan penghalang spiritualitas, tetapi bagian dari proses mengenal Tuhan secara lebih dalam. Tirai itu membuat manusia menghargai setiap petunjuk kecil, setiap cahaya yang muncul sekejap,
setiap keheningan yang menenangkan. Cahaya asal tidak pernah hilang, ia hanya menunggu manusia siap. Dan ketika kesiapannya tiba, cahaya itu akan menyapa bukan hanya pikiran, tetapi seluruh ruh, membuka pemahaman yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tirai itu pun perlahan terangkat, bukan dengan paksaan, tetapi dengan cinta. Bab 3, ruh yang setia dan nafsu yang membuat kita lupa. Ruh manusia pada hakikatnya tidak pernah lupa. Ia membawa cahaya, membawa ingatan, dan membawa kesaksian azali yang tak pernah padam. Namun ketika ruh ditempatkan dalam tubuh, ia memasuki ruang yang penuh batas, penuh rasa, dan penuh tarikan dunia. Disinilah nafsu mulai memainkan perannya, bukan sebagai musuh yang harus dibenci, tetapi sebagai kekuatan yang menguji sejauh mana manusia mampu mengenal dirinya. Ruh selalu ingin kembali ke tempat asalnya, sedangkan nafsu ingin manusia menetap pada apapun yang bersifat sementara. Nafsu mencintai dunia karena dunia mudah disentuh, mudah dikejar, mudah dipuaskan. Sementara ruh merindukan sesuatu yang tidak bisa dilihat mata, hanya bisa dirasakan dalam diam. Ketegangan antara keduanya membuat manusia mengalami kelupaan, bukan karena ruh melemah, tetapi karena nafsu lebih mudah terdengar oleh kesadaran yang belum matang. Di antara keduanya, Tuhan meletakkan hati sebagai tempat penentu. Hati adalah medan perang yang sunyi, tempat di mana bisikan ruh dan bisikan nafsu saling bersahutan. Ketika hati dipenuhi ambisi, amarah, atau kesombongan, suara ruh menjadi lirih, hampir tak terdengar. Namun ketika hati dilembutkan dengan kejujuran, kerendahan hati, dan zikir, suara ruh kembali bergema dengan terang. Nafsu bekerja dengan kecepatan, ingin segera mendapatkan apa yang diinginkan, sementara ruh bekerja dengan kedalaman, mengajak manusia untuk melihat ke akar, bukan hanya ke permukaan. Nafsu membuat manusia merasa cukup dengan dunia, sementara ruh membuat manusia merasa bahwa dunia hanyalah persinggahan. Dalam ketegangan ini, lupa menjadi tirai yang menutupi ingatan ruh, dan perjalanan spiritual adalah proses menyingkap tirai itu sedikit demi sedikit. Manusia sering tidak menyadari bahwa kelupaan muncul ketika ia terlalu lama mengikuti arus dunia. Ia sibuk memburu sesuatu yang terus bergerak, harta, pujian, citra diri, dan pengakuan orang lain. Semakin manusia mengejar dunia, semakin ia menjauh dari ruang sunyi dalam dirinya. Dunia membuat manusia tergesa, dan tergesa membuat manusia tidak sempat mendengar bisikan ruh. Tetapi menariknya, ketika manusia mulai merasa hampa meski memiliki banyak hal, ketika ia gelisah meski tampak berhasil, ketika ia merasa kehilangan arah meski hidup berjalan normal, itulah saat ruh sedang memanggil. Ruh tidak berteriak, ia menggugah melalui rasa yang tidak bisa dijelaskan. Rindu tanpa nama, sedih tanpa sebab, tenang tanpa alasan. Semuanya adalah bahasa ruh yang mencoba menembus dinding kelupaan. Tuhan menciptakan nafsu bukan untuk menjerumuskan, tetapi untuk memberi manusia ruang untuk memilih. Tanpa nafsu, manusia tidak memiliki kehendak. Tanpa kehendak, manusia tidak memiliki nilai. Dan tanpa nilai, manusia tidak memiliki perjalanan menuju Tuhan. Ruh membawa ingatan, nafsu membawa ujian, dan hati membawa kebebasan untuk menentukan arah. Ketika manusia gagal menundukkan nafsu, ia jatuh ke dalam kelupaan yang lebih dalam. Namun ketika ia belajar mengendalikannya, ia menemukan jalan yang lebih jernih untuk melihat hakikat hidup. Proses ini tidak terjadi dalam sehari. Ia membutuhkan luka, kegagalan, keheningan, dan banyak renungan untuk akhirnya manusia sadar bahwa apa yang ia cari di luar sebenarnya sedang menunggu di dalam. Pada akhirnya, lupa bukan berarti manusia kehilangan kebenaran. Ia hanya tertutup oleh suara dunia yang terlalu bising. Ruh tidak pernah berhenti memanggil, bahkan ketika manusia membelakangi cahaya. Dan ketika hati mulai melembut, melalui doa, musibah, cinta, kehilangan, atau sekadar momen hening, tirai lupa itu mulai terangkat. Manusia mulai mengenal dirinya bukan dari apa yang ia punya, tetapi dari apa yang ia rasakan di kedalaman batinnya. Ia mulai merasakan bahwa ada bagian dari dirinya yang tidak tersentuh oleh dunia, tidak berubah oleh waktu, dan tidak padam meski seluruh hidupnya dipenuhi kelalaian. Bagian itu adalah ruh yang setia, yang selalu menunggu manusia kembali, seolah berbisik, "Engkau tidak pernah benar-benar lupa,
engkau hanya sedang tertutup. Kembalilah, aku masih di sini. Bab 4. Hati, cermin yang menyimpan jejak cahaya. Hati manusia bukan sekadar ruang emosional, ia adalah cermin ruhani yang memantulkan cahaya ilahi ketika jernih dan kehilangan pantulannya ketika tertutup oleh debu kehidupan. Sejak manusia ditiupkan ruh, hatilah yang membawa bekas kesaksian alastu birabbikum, sebuah sumpah purba yang pernah disaksikan seluruh jiwa bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat kembali. Namun ketika manusia turun ke dunia, cermin itu perlahan tertutupi oleh kabut keraguan, debu keinginan, dan luka-luka kehidupan yang membuatnya tampak buram. Hati tidak hilang, ia hanya terlindung oleh lapisan-lapisan yang membuat manusia lupa pada cahaya asalnya. Dan perjalanan spiritual dalam bentuk pencarian jati diri, rasa rindu yang tak terjelaskan, atau hening yang mendadak terasa dalam, adalah proses membersihkan cermin itu kembali, hingga akhirnya memantulkan keindahan yang dulu pernah dilihat oleh ruh di hadapan Tuhan. Dalam setiap manusia, ada detik-detik tertentu ketika hatinya tiba-tiba terasa lembut, seolah disapa sesuatu yang datang dari dunia lain. Bisa melalui musibah yang tak terduga, kehilangan yang menyakitkan, keindahan yang memukau, atau bahkan melalui kesunyian yang sangat dalam. Momen-momen itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Tuhan mengusap permukaan hati agar manusia kembali ingat. Ketika hati sedang lembut, ia menjadi lebih mudah menangkap cahaya, lebih peka terhadap kebenaran, dan lebih dekat pada ketenangan. Namun ketika manusia lalai, hati mengeras perlahan tanpa ia sadari. Kekerasan hati bukan datang dalam sehari, ia terbentuk dari banyak pilihan kecil yang menyingkirkan zikir, banyak ambisi kecil yang mengalahkan kejujuran, dan banyak rasa takut kecil yang menutupi keyakinan. Dalam hati yang mengeras, cahaya ilahi tidak dapat memantul, dan disitulah kelupaan menjadi semakin tebal. Meski demikian, hati memiliki kemampuan untuk kembali lembut hanya dengan satu sentuhan keikhlasan. Bahkan setelah bertahun-tahun jauh, satu momen kesungguhan mampu membuka kembali pintu yang telah lama tertutup. Inilah rahasia hati. Ia tidak pernah menolak cahaya. Ia hanya menunggu manusia berhenti melawan. Ketika manusia mulai jujur pada dirinya sendiri, mengakui kelemahannya, mengakui kebingungannya, mengakui bahwa ia tidak mampu berdiri tanpa pertolongan Tuhan, disitulah hati mulai memecahkan kerak kelupaan. Kejujuran batin adalah kunci yang membuka ruang paling dalam diri manusia. Dan saat ruang itu terbuka, cahaya yang dulu tertutup mulai bersinar kembali, meski perlahan namun pasti. Bahkan satu helai cahaya lebih kuat daripada 1000 kegelapan. Hati yang bersih tidak berarti hati tanpa ujian. Justru hati yang sedang dibimbing akan diuji dengan lebih halus, agar ia semakin kuat menampung cahaya. Terkadang Tuhan menahan sesuatu yang manusia inginkan, bukan karena tidak sayang, tetapi karena ia ingin menjaga kejernihan hati, agar tidak kembali tertutup. Terkadang Tuhan memberi kegundahan bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai isyarat bahwa ada bagian dari hati yang perlu dibersihkan. Dan terkadang Tuhan memberi rasa rindu yang tak pernah bisa dipuaskan oleh dunia, agar manusia tidak berdiam terlalu lama pada yang sementara. Semua ini adalah cara Tuhan mengembalikan manusia kepada dirinya sendiri melalui hati, cermin yang menyimpan jejak cahaya asal. Akhirnya manusia akan menyadari bahwa hati bukan hanya organ perasaan, tetapi pintu ke dalam realitas yang lebih tinggi. Ia adalah tempat bertemunya ingatan dan kelupaan, cahaya dan kegelapan, dunia dan akhirat. Ketika hati berhasil dibersihkan, ia kembali memantulkan hakikat manusia yang sesungguhnya. Makhluk yang berasal dari cahaya berjalan dalam kegelapan untuk sementara waktu, lalu kembali kepada cahaya yang sama. Dan ketika pantulan itu mulai terlihat, meski hanya samar, manusia akan memahami bahwa setiap kelupaan adalah kesempatan untuk mengenal diri secara lebih dalam. Dalam hati yang jernih, manusia tidak hanya melihat dirinya, tetapi juga melihat Tuhan yang selalu menuntunnya pulang. Bab 5. Keheningan, tempat di mana ingatan ruh kembali berbicara. Ada fase dalam hidup ketika manusia merasa dunia terlalu bising untuk didengar, terlalu cepat untuk diikuti, dan terlalu padat untuk ditempati oleh kesadarannya.
Pada titik itulah keheningan memanggil, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai rumah sementara bagi jiwa yang mulai kelelahan. Keheningan bukan sekadar ketiadaan suara, ia adalah ruang di mana hati dapat kembali merasakan getaran halus dari cahaya asalnya. Dalam diam, manusia menemukan bahwa kelupaan bukan sepenuhnya hilang, melainkan tertimbun oleh segala hal yang tidak perlu. Ketika dunia ditundukkan untuk sesaat, saat itu pula bisikan ruh mulai terdengar lagi. Lembut, perlahan, penuh kasih, dan seringkali membuat manusia tersadar bahwa ia telah berjalan terlalu jauh dari dirinya sendiri. Keheningan adalah guru yang tidak mengajarkan dengan kata-kata, tetapi dengan rasa yang menyelinap masuk jauh ke dasar batin. Dalam keheningan, manusia sering merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sebuah rasa seolah sedang diingatkan, padahal tidak ada suara yang terdengar. Rasa ini muncul karena ruh yang selalu ingat mulai membagikan kembali pengetahuannya kepada hati. Hati yang tadinya tertutup oleh hiruk-pikuk dunia, perlahan kembali terbuka ketika suasana sunyi menghapus gangguan. Banyak orang merasa takut pada kesunyian, karena kesunyian memperlihatkan hal-hal yang selama ini disembunyikan dari diri sendiri. Kegelisahan yang ditahan, luka yang belum diobati, ambisi yang belum jujur, atau rindu yang belum pernah diakui. Namun justru dengan melihat semuanya itu, manusia mulai berjalan menuju ingatan sejatinya. Keheningan tidak pernah menipu, ia hanya membuka tabir yang selama ini ditutup manusia sendiri. Keheningan juga adalah jembatan antara manusia dan Tuhan. Dalam doa yang khusyuk, dalam malam yang hening, atau dalam momen ketika hati tiba-tiba luluh tanpa sebab, sebenarnya manusia sedang disentuh oleh sesuatu yang datang dari alam yang lebih tinggi. Sentuhan itu bukan berupa kata, tetapi berupa kedamaian yang tiba-tiba hadir, seolah ada tangan lembut yang menyelimuti batin dari dalam. Dalam momen-momen seperti itu, manusia merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia, sebuah ketenangan yang justru semakin kuat ketika manusia menyerah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Jika manusia jujur pada dirinya, ia akan tahu bahwa keheningan bukan kosong. Ia penuh dengan cahaya yang tidak terlihat, penuh dengan makna yang tidak dituturkan, penuh dengan petunjuk yang tidak membutuhkan suara. Tuhan sering menyampaikan isyaratnya bukan melalui kejadian besar, tetapi melalui rasa halus yang muncul di dalam keheningan. Kadang sebuah keputusan penting hadir bukan setelah perdebatan panjang, tetapi setelah manusia mengambil jarak dari dunia, duduk diam, dan mendengarkan batinnya sendiri. Kadang petunjuk datang setelah manusia berhenti memaksa kehendaknya, lalu membiarkan Tuhan mengambil alih. Dan seringkali, jawaban yang dicari bertahun-tahun muncul dalam satu kesempatan sunyi, ketika hati kembali ditarik kepada cahaya. Keheningan adalah tempat di mana manusia bisa melihat arah tanpa mata, mendengar kebenaran tanpa telinga, dan memahami dirinya tanpa perlu bertanya. Ia adalah ruang rahasia di mana Tuhan berbicara dengan caranya sendiri. Pada akhirnya, keheningan bukan tujuan akhir, tetapi tempat manusia berhenti untuk menyadari dari mana ia berasal dan kemana ia sedang menuju. Dalam keheningan, manusia menemukan refleksi dirinya yang paling jujur, bagian dirinya yang tidak terpengaruh waktu, keadaan, atau dunia. Dari sanalah lahir pemahaman bahwa manusia tidak pernah benar-benar tersesat, ia hanya terlalu sibuk untuk mendengar panggilan pulang. Keheningan mengembalikan manusia kepada ingatan rohani yang telah lama tertutup oleh suara dunia. Ketika hati kembali mengenali cahaya dalam sunyi, manusia pun mengerti bahwa lupa bukan kegagalan, melainkan undangan untuk berhenti sejenak agar ia bisa mendengar kembali suara asal yang telah lama menunggu. Suara yang tidak meminta apa-apa, hanya memandu dengan lembut. Kembalilah, engkau tidak pernah sendiri. Bab 6. Lupa sebagai pintu untuk mencari arah pulang. Dalam perjalanan batin manusia, ada satu kenyataan yang sering kali terlewat. Lupa bukan sekadar kelalaian, tetapi sebuah ruang sunyi yang diciptakan agar kita kembali melihat dari mana kita berasal. Lupa adalah jeda halus yang membebaskan manusia dari belenggu kesombongan, karena tanpa lupa, kita mungkin akan merasa terlalu mengetahui, terlalu menguasai,
terlalu merasa mampu berdiri sendiri. Maka Tuhan menciptakan celah bernama lupa agar manusia kembali menunduk, kembali bertanya, kembali meraba jalan pulang. Dalam setiap kegagalan, mengingat tersembunyi tanda untuk kembali mencari. Dan pada pencarian itulah kedekatan dibangun, perlahan namun kuat, seiring hati yang kembali mengetuk pintunya. Lupa membuat manusia menyadari betapa rapuhnya dirinya. Dengan lupa manusia belajar bahwa semua ketegasan yang ia miliki hari ini bisa runtuh dalam sekejap. Hanya karena ia tak lagi ingat apa yang dahulu membuatnya kuat. Dari situlah tumbuh rasa bergantung yang murni, bukan dari keterpaksaan, tetapi dari pengakuan yang jujur bahwa diri ini selalu membutuhkan cahaya ilahi untuk menuntun. Lupa menjadi sekolah kesadaran, tempat jiwa belajar merendah. Karena ketika ingatan terhapus, manusia tidak bisa lagi sombong atas apa yang pernah ia capai. Ia hanya bisa kembali meminta, kembali menerima, kembali membuka ruang dalam hatinya untuk bimbingan yang datang dari langit. Tidak sedikit manusia yang mengeluh karena mudah lupa, namun jarang yang memahami bahwa lupa adalah bentuk rahmat yang halus. Bayangkan jika manusia mengingat segala luka, segala dosa, segala ucapan, dan peristiwa pahit tanpa pernah memudar, betapa berat dan gelap hidup ini. Tuhan menciptakan lupa sebagai pelindung jiwa, agar manusia tetap mampu melangkah tanpa terus terseret masa lalu. Lupa tidak hanya menghapus, tetapi juga menyembuhkan, menenangkan, dan mengundang manusia untuk berfokus pada yang hari ini, yang sedang berlangsung, yang masih bisa diperbaiki. Karena yang paling berbahaya bukanlah lupa kepada dunia, tetapi lupa kepada tujuan kita diciptakan. Lupa juga menjadi medan ujian. Apakah manusia mampu mengingat kembali hanya apa yang perlu ia ingat, yaitu Tuhannya? Manusia memang diciptakan dengan sifat lupa, tetapi diberi kemampuan untuk terus kembali melalui zikir, renungan, dan hati yang terjaga. Disinilah nilai manusia diuji. Apakah ia akan tenggelam dalam kelupaan yang menutup pintu nur, atau ia akan menjadikan lupa sebagai alasan untuk lebih dekat dan lebih sering menyebut namanya. Zikir tidak hanya untuk mengingat apa yang hilang, tetapi untuk menghidupkan kesadaran bahwa ada yang maha mengawasi, bahkan ketika hati kita sering suram dan pikiran kita sering kosong. Zikir adalah jembatan antara lupa dan ingat, antara gelap dan terang, antara jauh dan dekat, dan akhirnya pada titik terdalam perjalanan batin, manusia akan memahami bahwa lupa dan ingat adalah dua sisi yang dibuat saling melengkapi. Ingat membuat kita kuat, lupa membuat kita lembut. Ingat membangun ketegasan, lupa menumbuhkan kerendahan hati. Ingat menunjukkan arah, lupa membuat kita kembali mencari. Dalam pencarian itulah ruh manusia dibersihkan dari keangkuhan, dari rasa memiliki, dari anggapan bahwa hidup dapat berjalan tanpa bimbingan ilahi. Ketika manusia menyadari bahwa lupa adalah undangan untuk pulang, maka setiap kali ia jatuh dalam kelupaan, ia tidak lagi gelisah, tetapi melihat di baliknya panggilan lembut dari Tuhan. Kembalilah, aku selalu menunggumu. Bab 7, lupa sebagai tirai agar manusia tidak melihat keagungan yang belum siap diterima. Ada rahasia yang jarang disadari manusia. Lupa bukan hanya tentang hilangnya memori, tetapi tentang hadirnya tirai yang menjaga batin dari cahaya yang belum siap ia terima. Seperti mata yang tidak mampu menatap matahari terlalu lama, ruh manusia pun memiliki batas dalam menerima pancaran ketuhanan. Maka Tuhan menurunkan tirai bernama lupa agar manusia bertahap dalam memahami, tidak terbakar oleh kedalaman yang terlalu luas, tidak roboh oleh pengetahuan yang terlalu berat. Lupa membuat manusia berjalan perlahan, menyusun kesadaran selapis demi selapis, agar ia tumbuh bukan karena dipaksa terang, tetapi karena dibimbing menuju terang yang sesuai kadar kekuatannya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering bertanya mengapa ia tidak mampu melihat hakikat segala sesuatu dengan jernih, mengapa mata hatinya begitu mudah tertutup. Yang tidak disadari adalah bahwa penutupan itu bukan sekadar kelemahan, melainkan perlindungan. Ada pengetahuan yang jika dibuka sekaligus akan mengguncang dimensi batin manusia. Ada kedalaman yang jika ditampakkan tanpa tahapan akan membuatnya kehilangan keseimbangan hidup duniawi.
Lupa menjaga manusia tetap berada di jalur yang stabil, agar ia tidak terseret euforia spiritual yang membutakannya atau keangkuhan mistik yang memperdayanya. Tuhan tahu kapan manusia harus mengerti dan kapan ia harus tetap tertutup oleh rahasia. Ketika manusia merasa tersesat, merasa tidak mengerti tujuan peristiwa-peristiwa hidup, ia sering menganggap itu sebagai kekurangan. Padahal di balik ketidakmengertian itu, ada tangan Tuhan yang menahan tirai, agar manusia tidak lebih cepat dari takdir yang sedang menuntunnya. Lupa disisipkan dalam setiap langkah untuk menjaga manusia tetap tawadu, tetap mencari, tetap mengetuk pintu yang benar. Jika manusia terlalu cepat mengerti semua hikmah, ia mungkin tidak lagi membutuhkan doa. Jika ia tahu arah sebelum waktunya, ia mungkin tidak merasakan keajaiban bimbingan. Maka dalam setiap kebingungan ada rahmat tersembunyi yang sedang menyiapkan hati agar lebih kuat menerima cahaya berikutnya. Namun demikian, tirai lupa bukan untuk membuat manusia berhenti. Tuhan tidak menciptakan kelupaan agar manusia selamanya tertutup, tetapi agar ia terus bergerak dengan rasa haus yang lembut. Haus akan makna, haus akan kebenaran, haus akan kedekatan dengan Dia yang menciptakan segala pintu pengetahuan. Zikir, renungan, sujud panjang, dan diam yang penuh kesadaran adalah cara manusia mengetuk tirai itu perlahan. Bukan merobeknya dengan ambisi, tetapi menguaknya dengan kerendahan hati. Setiap ingatan yang kembali adalah bukti bahwa tirai itu bisa terangkat sedikit demi sedikit, sesuai kesiapan jiwa yang telah dilatih oleh proses panjang pencarian. Pada akhirnya, manusia akan memahami bahwa tirai lupa adalah bagian dari sistem cahaya. Ia bukan musuh ingatan, tetapi penjaga dari cahaya yang terlalu kuat. Ia bukan penghalang kesempurnaan, tetapi jalan menuju kesempurnaan itu sendiri. Ketika manusia menyadari bahwa setiap ketidakpahaman adalah izin untuk lebih dekat, setiap kebingungan adalah pintu pembelajaran, dan setiap kelupaan adalah perlindungan yang lembut, maka ia tidak lagi memusuhi lupa. Ia merangkulnya sebagai sahabat perjalanan ruhani. Karena pada detik manusia benar-benar siap, Tuhan sendiri yang akan mengangkat tirai itu. Tidak dengan gegas, tetapi dengan sentuhan cahaya yang membuat hati mengerti tanpa perlu dijelaskan. Bab 8. Lupa sebagai medan untuk melatih keikhlasan sejati. Dalam senyap perjalanan ruhani, manusia perlahan menyadari bahwa lupa bukan hanya kelemahan bawaan, tetapi medan latihan yang halus untuk membentuk keikhlasan. Sebab tidak ada keikhlasan yang benar-benar murni tanpa melewati ruang-ruang kelupaan yang menguji ketahanan hati. Ketika manusia melakukan kebaikan lalu melupakannya, disitulah keikhlasan tumbuh. Ketika manusia tidak mengingat lagi pujian atau jasa yang pernah ia berikan, disitulah ruhnya menjadi ringan. Dan ketika manusia lupa akan kepentingan dirinya sendiri, ia pun berjalan menuju kesucian yang tidak dicapai oleh usaha lahir semata, tetapi oleh hati yang telah ditempa oleh lupa yang mendidik. Lupa menjadi cermin yang memperlihatkan apakah manusia melakukan suatu amal karena Tuhan atau karena ingin dikenang oleh manusia. Dalam banyak peristiwa hidup, manusia sering kecewa karena merasa tidak diapresiasi, tidak diingat, tidak dihargai. Namun jarang ia merenung bahwa mungkin Tuhan sedang membebaskan hatinya dari keterikatan pada pengakuan. Tuhan menghapus sebagian jejak amal di mata manusia agar amal itu terjaga di sisinya. Ia membuat orang lain lupa kepada kebaikan yang telah kita lakukan agar hati kita tidak merusak kemurnian amal tersebut dengan berharap balasan duniawi. Dengan cara yang lembut dan tak terlihat, Tuhan melatih manusia agar setiap langkah baik yang ia lakukan kembali bermuara padanya, bukan pada tepuk tangan dunia. Lupa, dalam bentuk ini, adalah penjaga dari keikhlasan yang paling bersih. Seringkali manusia menyesali kelupaan dirinya. Mengapa ia tidak ingat niat awalnya? Mengapa ia melupakan tekad yang dahulu ia buat? Namun dalam setiap kelupaan itu, tersimpan peluang lahirnya ketulusan baru. Lupa memberi manusia kesempatan untuk membangun niat dari awal, tanpa beban masa lalu. Ketika niat itu diperbarui, ia menjadi lebih jernih, lebih kuat, lebih dekat pada tujuan ruhani. Lupa membuat manusia kembali pada titik nol,
tempat ia bisa melihat dirinya apa adanya, tanpa lapisan kepura-puraan atau ambisi yang menutupi. Dari titik nol itulah keikhlasan mengalir dengan tenang, seperti air yang menemukan jalannya kembali ke sumber. Zikir, doa, dan renungan menjadi alat untuk menyeimbangkan antara lupa dan ingat. Manusia tidak diminta untuk mengingat semua hal, tetapi untuk memilih apa yang harus ia jaga di dalam hatinya. Tuhan menanamkan lupa agar manusia tidak tenggelam dalam beban, namun mengajarkan zikir agar manusia tidak tenggelam dalam kelalaian. Dalam setiap ucapan zikir yang lembut, manusia sebenarnya sedang menanam ingatan yang tidak mudah terhapus, ingatan akan sumber ketenangan. Dan ketika ia mengulang zikir itu, perlahan-lahan ia melatih jiwanya untuk melepaskan hal-hal yang tidak layak disimpan, sambil menjaga hal-hal yang membawanya menuju kedekatan dengan Sang Pencipta. Pada akhirnya, manusia akan mengerti bahwa keikhlasan tidak bisa dipelajari hanya melalui teori atau hafalan. Ia tumbuh di tempat-tempat yang hening, di antara ingatan yang menguatkan dan kelupaan yang membersihkan. Lupa mengikis ego, sementara ingat menguatkan cahaya. Ketika manusia merangkul kedua sisi itu dengan tenang, ia akan menemukan bentuk keikhlasan yang tidak lagi bergantung pada terlihat atau tidak terlihat, pada diingat atau dilupakan. Ia melakukan kebaikan karena ia telah menjadi kebaikan itu sendiri. Dan di saat itulah, lupa bukan lagi musuh, tetapi sahabat yang membantu menjaga hatinya tetap jernih dalam perjalanan panjang menuju Tuhan yang Maha melihat segala bisikan niat. Bab 9, lupa sebagai cara Tuhan menyembunyikan diri agar manusia mencarinya. Dalam perjalanan batin yang sunyi, manusia perlahan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah jauh, namun ia seringkali menyembunyikan diri di balik tirai kelupaan. Bukan karena ia ingin manusia tersesat, tetapi karena ia ingin manusia merindukannya. Jika kehadirannya selalu terasa jelas, mungkin manusia tidak akan benar-benar mencari. Karena itulah lupa hadir sebagai jeda ilahi, ruang kosong yang membuat manusia gelisah lalu bergerak. Dalam kegelisahan itulah lahir kerinduan, dan dalam kerinduan itulah manusia kembali mendekat. Tuhan menyelipkan lupa agar manusia selalu berjalan menujunya, bukan berhenti merasa sudah sampai. Pada momen ketika hati terasa kering dan jiwa seakan kehilangan arah, kelupaan sering dianggap sebagai musibah. Padahal justru di detik itulah Tuhan sedang merajut panggilan paling lembut. Sebab manusia hanya akan menengadah ketika ia merasa kehilangan sandaran. Ia hanya akan meratap kepada Tuhannya ketika ia lupa kekuatan yang ia kira berasal dari dirinya sendiri. Lupa adalah cara Tuhan melepaskan genggaman manusia pada ilusi kemampuan diri. Ia membuat manusia gagal mengingat bahwa semua kemudahan dulu adalah rahmat, agar manusia kembali mencari, kembali merasakan letih yang menuntunnya pada doa. Dalam setiap kesunyian ketika manusia merasa Tuhan tersembunyi, sebenarnya Tuhan sedang mendekat lebih jauh ke relung hati yang paling dalam. Tidak jarang manusia bertanya, mengapa zikir tidak selalu menghadirkan ketenangan? Mengapa hati tidak selalu khusyuk? Mengapa ingatan terhadap Tuhan naik turun? Yang terlupakan adalah bahwa naik turunnya kesadaran itu adalah bagian dari tarikan ilahi. Pada saat hati jauh, Tuhan sedang memanggil melalui rindu. Pada saat hati dekat, Tuhan sedang menguatkan melalui cahaya. Tidak ada hati yang selalu stabil. Ketidakstabilan itu adalah mekanisme agar manusia tidak pernah merasa cukup. Lupa membuat manusia tersadar bahwa ia adalah makhluk yang terus membutuhkan sentuhan kasih dari Tuhannya. Jika ia diizinkan untuk selalu ingat, mungkin ia akan tenggelam dalam rasa mampu. Tetapi ketika ingat dan lupa silih berganti, manusia diajarkan bahwa mendekat adalah proses, bukan titik akhir. Ketika manusia berjalan di jalan kehidupan dengan beban dan ujian, ia sering mendapati momen ketika semuanya menjadi samar. Jalan seakan gelap, suara hati tidak jelas, niat yang dulu kuat menjadi pudar. Namun justru pada saat itulah Tuhan sedang menyiapkan ruang kosong di dalam jiwa, ruang yang hanya bisa terisi oleh cahayanya. Lupa membongkar struktur lama dalam diri, membuka kembali pintu yang selama ini tertutup oleh rasa aman palsu. Dari kelupaan itu manusia dapat membangun ulang kesadarannya, lebih kokoh dan lebih jujur daripada sebelumnya. Lupa adalah awal dari pembaruan,
dan pembaruan adalah bagian dari perjalanan ruhani menuju pengenalan yang lebih dalam kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, manusia akan memahami bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar tersembunyi. Lupa bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk menciptakan ruang kerinduan. Ketika manusia merasakan hampa, itu bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkannya, melainkan tanda bahwa ia dipanggil untuk mendekat lebih jauh. Lupa adalah undangan untuk mencari, dan pencarian adalah bukti cinta. Ketika manusia menerima bahwa kelupaan adalah bagian dari desain ilahi untuk memperkuat hubungan dengan Tuhannya, ia tidak lagi mengeluh ketika hati gelap. Ia akan tersenyum karena ia tahu setiap lupa adalah panggilan halus dari Tuhan agar manusia kembali mengetuk pintunya. Dan pintu itu tidak pernah sekalipun tertutup bagi jiwa-jiwa yang datang dengan rindu. Bab 10. Lupa sebagai jembatan untuk menemukan diri sejati. Dalam perjalanan panjang memahami hakikat hidup, manusia akhirnya menyadari bahwa lupa bukanlah sekadar keterbatasan pikiran, tetapi jembatan yang menghubungkan dirinya dengan kedalaman jati diri yang tersembunyi. Lupa membuat manusia terputus dari ingatan-ingatan yang membentuk keangkuhan, sehingga ia memiliki ruang untuk menemukan siapa dirinya tanpa topeng, tanpa sejarah yang membebani, tanpa identitas palsu yang dibangun dunia. Melalui kelupaan, manusia dituntun kembali menuju kesadaran paling asli, kesadaran bahwa dirinya adalah hamba, dan di balik kehambaan itu ada kebesaran Tuhan yang memelihara setiap detik kehidupan. Lupa menjadi kompas yang membawa manusia menelusuri lorong sunyi, tempat ia dapat mendengar kembali suara jiwanya yang selama ini tertutup oleh riuhnya dunia. Banyak manusia lupa bukan hanya pada kejadian atau kata-kata, tetapi lupa pada dirinya sendiri. Lupa pada ketenangan yang dulu pernah ia miliki. Lupa pada tujuan mengapa ia memulai perjalanan hidup. Lupa pada nilai-nilai yang pernah menuntunnya. Pada awalnya, kelupaan ini tampak seperti kehilangan. Namun sebenarnya, ia adalah panggilan untuk pulang. Ketika manusia tidak lagi mengenali dirinya, ia terdorong untuk mencari dengan lebih sungguh-sungguh. Ia mulai bertanya siapa dirinya sebenarnya, apa yang membuat hatinya hidup, apa yang membuatnya merasa dekat dengan Tuhannya. Dari pencarian itu, lahir kesadaran baru yang tidak dibangun dari hafalan masa lalu, tetapi dari pengalaman batin yang lebih jernih dan tulus. Lupa, dalam bentuk ini, menjadi pintu bagi lahirnya kembali manusia yang lebih sejati. Dalam kelupaan, manusia diuji untuk membedakan antara apa yang melekat pada jiwanya dan apa yang hanya menempel pada hidupnya. Dunia menempel dengan segala urusannya, tetapi jiwa memiliki kebenaran yang tidak pernah hilang. Ketika dunia memudar melalui lupa, manusia dapat melihat lapisan-lapisan dalam dirinya dengan lebih jelas. Ia menyadari bahwa identitas sejati bukanlah nama, jabatan, cerita, atau masa lalu, tetapi cahaya kesadaran yang bersandar kepada Tuhan. Lupa menghapus garis-garis semu yang membatasi manusia agar ia dapat melihat dirinya dari sudut pandang yang lebih luas, lebih bebas, dan lebih dekat pada makna keberadaannya di dunia. Dalam setiap perjalanan rohani, datanglah saat ketika manusia perlu dilahirkan kembali di dalam hatinya sendiri. Dan kelupaan adalah rahim tempat kelahiran itu terjadi. Ketika ingatan lama dilepas, ruang baru terbuka. Ketika manusia melepaskan genggaman pada identitas lamanya, ia memberi kesempatan bagi Tuhan untuk membentuknya kembali. Lupa bukan kemunduran, tetapi kesempatan untuk memperbarui diri dengan bekal yang lebih murni. Di dalam ruang hening tanpa memori itu, Tuhan menanamkan bisikan-bisikan halus yang membimbing manusia menuju kedewasaan batin yang lebih dalam. Lupa mengosongkan agar Tuhan dapat memenuhi. Akhirnya, manusia akan memahami bahwa lupa adalah jalan pulang menuju diri sejati yang selama ini tersembunyi di balik lapisan kehidupan. Dengan menerima lupa sebagai bagian dari desain ilahi, manusia tidak lagi takut ketika hatinya gelap sesaat atau pikirannya kosong tanpa arah. Ia tahu bahwa dalam kekosongan itu ada kesempatan untuk mengisi dirinya kembali dengan cahaya yang lebih jernih. Lupa bukan akhir dari kesadaran, tetapi awal dari pengenalan. Dan ketika manusia menemukan dirinya melalui perjalanan panjang antara ingat dan lupa,
Ia pun menemukan Tuhannya dengan cara yang lebih sejati, melalui hati yang telah dilembutkan oleh kehilangan dan dikuatkan oleh pencarian. Dan kini, setelah perjalanan yang kau dengarkan, mungkin ada sesuatu dalam dirimu yang mulai bergerak, sebuah kesadaran kecil namun nyata, seolah ada cahaya halus yang mulai menembus kelupaanmu. Jangan buru-buru memahaminya. Biarkan ia tumbuh perlahan, seperti benih yang menemukan tanahnya kembali. Jika selama ini kau merasa jauh, ketahuilah, jarak itu hanya ilusi. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya menunggu saat ketika hatimu siap kembali melihat. Lupa bukan hukuman, lupa adalah caranya memanggilmu pulang dengan lebih lembut. Sebelum kau menutup video ini, tarik napas dalam, rasakan keheningan di dadamu. Itulah pintu yang sebenarnya. Jaga hening itu. Rawat rasa itu. Karena perjalananmu tidak berhenti di sini, ia baru saja dimulai. Dan setiap kali kau merasa tersesat, ingatlah, ada cahaya yang selalu tahu jalan pulang. Bahkan ketika dirimu lupa arah.